bisa menghadiri acara latihan mudah-mudahan pada pagi hari ini. Al-Quran merupakan puncak dan bentuk wahyu Allah yang diturunkan bagi seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup di muka bumi. Untuk itu, agar acara kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. Ahmad dalam nomor yang 3 nomor 136 Mekaradaya. Nomor HP 0878 831 05853. Pendidikan terakhir S1
pendidikan bahasa Arab dan manajemen pendidikan Islam. Kerjaan guru dan pengalaman dalam mengajar di STT Nurul Fikri. Status menikah dan aktivitas selain mengajar yaitu menjadi pembina Yayasan Al-Istiqomah Amanah Umat. Yang kedua, anggota IKI Kota Depok. Yang ketiga, PKM Al-Muhajirin dalam Kelambuyan. Dan yang keempat, sebagai pengisi majelis taklim. Untuk selama berlangsungnya penyampaian materi, acara akan dipandu oleh salah satu moderator kita, yaitu Amina Rezi Zikra Rasani. Peran moderator di sini adalah untuk menentukan kelancaran acara, sekaligus dia akan menemani peserta semua selama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Muzaid SPDI. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Amina Rezi Zikra Rasani, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lemes amat kayaknya. Tadi udah dapat snack. Snack atau snake? Snack. Snack. Kalau snack kayaknya snack. Sudah dapat snacknya ya? Sudah dimakan? Belum? Kenapa nggak dimakan? Ya, coba diulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Ahad. Kita bertemu dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mulia. Semoga kita semuanya juga Allah jadikan sebagai orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita, Rasul kita yang tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga salawat dan salam yang terus kita baca, kita sampaikan untuk Rasul ini nanti bisa menjadi sebab di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau, kita bisa hidup bersama dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, judul acara kita hari ini adalah Daurah Quran, ya, dengan materi yang tadi sudah dibaca. Poin pertama yang paling atas, ta'rifuhu, definisi. Apa itu ilmu tajwid? Kan kita sering dengar,
Ya, kita sering dengar atau juga kita sering disampaikan, ayo kita belajar tajwid. Kadang-kadang kalau ditanya emang tajwid itu apa, bingung juga kita jawabnya. Bacalah Quran dengan bertajwid. Kita belum paham memang tajwid itu apa. Di sini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa definisi tajwid itu ada dua macam. Yang pertama lughatan, dari sisi bahasa. Tajwid itu adalah tahsin, ya. Tajwid itu sama dengan tahsin. Kalau tajwid dari kata jawwada yujawwidu tajwid. Kalau tahsin dari kata hassana yuhassinu tahsina. Apa kira-kira artinya? Tajwid atau tahsin artinya adalah membaguskan, gitu ya. Itu artinya. Tahsin sama dengan membaguskan. Berarti namanya membaguskan kalau semula sudah bagus, ya ditambahi jadi semakin bagus. Kalau belum bagus, ditambahi jadi biar jadi bagus. Gitu ya. Nah, itu namanya tahsin. Wastilah yang secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Itu secara istilah. Definisi dari tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Ya, jadi kalau kita baca huruf ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, dan seterusnya itu huruf hijaiyah ada berapa? Hah? Dari alif sampai ya ada 28, ya, ada 28. Kadang-kadang ada yang bilang juga 30. Nah, 30 itu kalau ada tambahan lam, alif, hamzah. Kan kalau saya juga dulu belajarnya gitu kan, belajar ngajinya dari kelas 3 SD kalau nggak salah, itu yang ngajarin bapak saya. Ya, saat huruf hijaiyah kita baca alif, ba, ta, fa, jim sampai akhirnya lam, alif, hamzah, ya. Nah, itu berarti ada 30. Nah, kalau sekarang lam, alif sama hamzah itu nggak dihitung karena lam sudah ada, alif sudah ada, hamzah juga sudah ada. Akhirnya cuma 20. Jadi saat kita mengucapkan setiap huruf yang 28 huruf itu harus keluar dari tempat keluarnya. Gitu. Itu yang disebut dengan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Dengan memberikan hak-hak setiap huruf. Ya. Jadi ternyata huruf-huruf hijaiyah itu dia punya hak. Ya. Yang harus kita berikan saat kita mengucapkannya. Contoh misalnya, hak huruf itu ada yang disebut dengan sifatul huruf. Ada makhrijul huruf, ada sifatul huruf. Makhrijul huruf tempat keluarnya sifatul huruf itu sifat dari setiap huruf. Misalnya huruf shin, ya, misalnya itu huruf shin. Salah satu sifatnya itu ada yang namanya at-tafashi. At-tafashi itu angin yang menyembur dengan kuat. Nah, jadi kalau kita baca shin, ya, ini kalau karena pakai masker jadi posisi mulut kan nggak kelihatan. Ya, itu kan posisi mulut. Kalau dibilang mulut harus monyong, ya kan gitu. Mulut monyong dengan angin yang banyak keluarnya. Shin, shin. Nah, kalau ada yang punya ayam di rumah misalnya kan, ayam itu suka masuk-masuk ke rumah, kita usir tuh. Pish, 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 gitu. Ya, itu contoh satu. Jadi saat baca a'udzu billahi minasy, nah, itu sifat dari shin-nya itu harus terbaca dengan jelas. Itu yang dimaksud dengan tajwid secara istilah. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, hukmu ta'allumihi. Hukmu ta'allumihi itu hukum mempelajari. Ada dua.
Yang pertama fardu ain. Fardu ain itu secara tatbiqan itu prakteknya. Jadi kalau kita baca Quran, itu kan praktek baca Quran itu kan ya. Maka kita semuanya punya kewajiban yang sama. Enggak peduli siapa dia, ustadz atau bukan, kiai atau bukan, ya kan? Semuanya ada sama. Itu harus membaca Quran dengan tajwid. Gitu. Ini dalilnya di surat Al-Muzammil ayat 4 tadi sudah dibacakan. Auzil alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Ya. Ada yang tahu nggak tartil itu apa? Baca Quran dengan tartil. Terus artinya tartil apa? Tartil itu bertajwid kalau kita bilang. Ya. Kalau kata ulama menjelaskan tartil itu adalah apa ya? Membaca huruf sesuai tempatnya dan mengetahui tempat berhentinya. Itu tartil. Tajwiduhu wa ma'rifatul huruf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Gitu ya. Baca huruf itu setiap huruf sesuai dengan kaidahnya. Kemudian saat kita ngaji baca Quran, tahu berhentinya di mana. Jadi nggak sembarangan berhentinya. Kalau nafasnya habis ya udah berhenti di mana aja. Nah, biar kita tahu tempat berhenti saat baca Quran, itulah di sana ada tanda-tanda waqaf, gitu ya. Nah, nanti ada waktu tersendiri. Tapi inilah yang disampaikan oleh Allah. Kita diperintahkan membaca Quran dengan tartil, yaitu membaca huruf dengan sesuai tajwidnya. Kemudian kita tahu tempat berhentinya. Dan kita punya kewajiban yang sama. Tapi ada juga hukum kedua itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang belajar, kita nggak belajar nggak apa-apa. Tapi kalau fardu ain semuanya punya kewajiban yang sama, gitu ya. Jadi kalau belajar tajwid, ada udah yang belajar kita nggak belajar, ya kita nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Nah ini yang disebut dengan nazariyah. Ya secara teori itu mempelajari ilmu tajwid secara teori. Nah itu sebagian aja ada belajar, sebagian aja belajar, nggak apa-apa, nggak kena dosa. Tapi masalahnya kan ketika praktek baca Quran kita harus bertajwid, gitu kan ya. Nah biar bertajwid mau nggak mau kita juga harus belajar. Dan alhamdulillah pagi ini kita punya kesempatan sedikit untuk mempelajari ilmu tajwid. Oke, itu yang kedua, hukum mempelajarinya. Yang ketiga, fadlu ta'allumi, keutamaan mempelajari tajwid. Ini sebenarnya banyak sekali keutamaan mempelajari tajwid. Cuma diringkas menjadi 3 saja. Yang pertama, al-husulu 'ala al-khairiyah. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, dulu pernah di masjid saya itu ada kegiatan belajar baca Quran. Terus ada seorang bapak, ya usia pensiun lah gitu ya. Dia datang ikut ngaji. Tapi setiap datang itu Qurannya dibungkus pakai koran, terus dibungkus lagi pakai kresek hitam, gitu ya. Akhirnya kan saya kepo juga nih, kenapa nih bapak kalau datang Qurannya dibungkus rapat aman gitu ya. Saya tanya, Pak, kenapa sih pakai dibungkus begitu? Kata dia, saya malu kalau ketahuan baru belajar sekarang gitu katanya. Ternyata gara-gara malu, udah tua baru belajar ngaji. Jadi kalau bahasa kita itu dari dulu kemanain aja tuh, gitu misalnya kan ya, udah tua baru belajar ngaji. Akhirnya saya ya kasih motivasi lah, masa malu Pak kalau belajar. Ya meskipun udah tua gitu ya, udah pensiun, tapi kalau belajar kita belajar aja, biarin apa kata orang. Toh yang nanti dapat kebaikannya kan kita juga. Sampai ada orang dari Depok Timur juga udah tua,
dia telepon saya terus bilang, "Ustaz, boleh nggak saya belajar ngaji?" Ya boleh Pak, boleh banget gitu kan. Ya udah Bapak maunya kapan, nanti saya datang ke sana. Saya bilang gitu, namanya saya anak muda gitu ya, terus beliau yang sudah sepuh, ya hormati yang lebih tua gitu kan, saya datang ke sana. Tapi kata dia, jangan Ustaz yang datang, ya biar kami aja yang datang ke rumah gitu kan. Apa nggak sopan itu saya namanya, nggak apa-apa. Guru harus didatangi sama muridnya, itu katanya. Ya kami sebagai murid harus datang ke tempat guru, ke tempat belajar. Apakah datang tuh? Ya Allah, sudah sepuh, sudah tua semuanya, gitu ya. Kami satu ketika ada seorang bapak, sekarang sudah almarhum. Ya, waktu saya tanya, Pak, mohon maaf nih saya mau tanya, kenapa Bapak udah tua begini kok semangat belajarnya? Dia cuma bilang begini, saya tahu Pak, saya itu udah mungkin nggak bisa mengucapkan huruf dengan tepat. Itu namanya gigi juga dan waktu dan sebagainya gitu ya. Tapi saya cuma punya harapan satu aja. Saya ingin Allah melihat saya sudah belajar membaca Quran. Dan saya berharap dari situ nanti saya bisa dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini kalimat yang buat saya itu sangat jadi pelajaran. Ya. Beliau itu sudah tua tapi semangat banget belajar sampai akhirnya wafat. Insya Allah terus khotimah. Kita yang masih muda gitu ya, kadang-kadang kok gak semangat ngajinya. Ini jadi PR nih buat kita semua. Kayak gitu. Nah, salah satu kebaikan yang sudah disampaikan oleh Rasul saat kita belajar baca Quran, memperbaiki bacaan Quran. Bacaan kita itu masih banyak salah. Kadang-kadang juga kita susah mencapai huruf yang benar gitu ya. Kata Rasul dalam satu hadis, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqun falahu ajrun. Orang yang mahir, pandai membaca Quran, ma'as safaratil kiramil barara, dia akan hidup bersama malaikat Allah yang mulia dan taat. Walladhi yaqra'ul Quran, adapun orang yang baca Quran wa yatata'u fihi, tapi bacanya terbata-bata, wa alaihi syakun, terus juga merasakan kesulitan. Ya, pernah di daerah Cawang yang belajar, bapak-bapak masih muda tapi belum pensiun, masih produktif. Kalau nggak salah orang Makassar, baca Bismillah berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ra tapi roh, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ra ya Ustaz ya, roh ya, dia roh. Coba Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa. Baik Pak, ingat ya roh. Begitu silakan Pak diulang lagi. Pas diulang, Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi begitu, ya. Waduh Pak, masih harus latihan nih Pak mengucapin roh, bukan ra tapi roh gitu kan. Baik, siap, nanti saya akan latihan lagi. Jadi mengucapin itu aja, Masya Allah, ya, butuh beberapa kali latihan dan sebagainya. Merasakan kesulitan, sekedar roh, tapi ternyata nggak bisa karena udah biasa dengan roh. Nah, kata Rasul, pada ajroni, untuknya disediakan 2 pahala. Pahala pertama itu dari pahala membaca Quran, terus pahala kedua pahala dia belajarnya atau menuntut ilmu. Yang masing-masing itu disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-husulu ala afdali aqwalillah. Ya. Kita juga ingin mendapatkan keutamaan ya dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis disampaikan oleh Rasul, man syawalahul Quran afaituhu afdhala ma'utiyas sajid. Atau kama qala Rasul, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, itu salah satu kesibukan terhadap Quran itu ya kita belajar dan nggak berhenti belajarnya kan, terus saja belajar. Ya termasuk ya para ustadz ini, termasuk juga para hafal Quran, orang-orang yang menghafal Quran, itu ternyata mereka pun terus belajar, ya terus belajar, nggak berhenti, Masya Allah.
Ya. Nah, kata Rasulullah, orang yang disibukkan dengan Quran, Allah dijanjikan oleh Allah, aku akan berikan afdalah yang lebih baik, lebih utama daripada apa yang sudah diberikan kepada orang-orang yang meminta. Begitu. Jadi apapun yang diminta oleh orang kepada Allah, ya termasuk permintaan yang keren-keren yang luar biasa gitu ya. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus, itu kan sudah paling tinggi gitu ya. Tapi orang yang disibukkan Quran, kata Allah, kata Rasul dalam hadis ini dijanjikan oleh Allah, aqtaituhu afdhala ma utiyasan, akan diberikan yang lebih baik dan lebih utama daripada apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meminta. Gitu. Masya Allah, ini kebaikan yang sangat besar. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, al-qusulu ala nuzulis sakinah wa rahmah wa hafil malaikah. Kita berharap dengan belajar Quran itu nanti kita akan mendapatkan ketenangan di dalam diri kita, kemudian rahmat Allah, kemudian juga naungan dari malaikat. Nah, ini ada hadis Rasul sebutkan ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Ya, dan kan ini sekarang yang kita lakukan ya kan? Kita ngumpul di Masjid Rahmania. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Kemudian ketika mereka ngumpul, mereka baca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian juga saling belajar di antara mereka. Gitu ya. Tadi kalau kita sudah screening bacaannya lagi ya. Kita lagi belajar. Terus tadi dibacain surat Al-Muzammil. Kita lagi belajar, sekarang kita juga lagi belajar. Maka kata Rasulullah, mereka yang kumpul di situ di rumah Allah, mereka baca Quran terus belajar di antara mereka itu ada 4 kebaikan yang akan diberikan. Nazalat alaihi sakinah. Ya, turun ketenangan dalam hidup mereka. Pertama, yang kedua wabasyiatul rahmah. Allah limpahkan mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita hari ini hadir kembali. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah itu sama kita. Ya kan? Ini kan hari Minggu nih, hari Minggu. Enaknya kalau lagi hari Minggu ngapain kita? Kalau di rumah kita ngapain nih? Kalau di rumah? Ya ada yang berbahan dari pagi kan gitu kan ya, berbahan aja gak bangun. Ada juga bisa jadi yang belum bangun tidur, bisa jadi gitu kan, gitu. Berbahan ngapain? Sambil ngeliatin HP, ya kan? Atau mungkin sambil main game misalnya. Ada juga sambil update status gitu, gabut gitu misalnya kan, macam-macam tuh, ya. Tapi alhamdulillah kita ngumpul di sini. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya, dan kalau bicara rahmat Allah, keren luar biasa. Pernah dulu ada satu hadis menyebutkan ada orang di masa lalu umurnya panjang sampai 500 tahun. Ya, karena orang-orang dulu kan yang umurnya panjang. Dan hebatnya orang ini selama dia hidup 500 tahun itu diisi sampai dengan ibadah kepada Allah. Dia berdoa terus, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beribadah kepada-Mu. Makanya betul, dia meninggal ketika dia lagi sholat. Orang kalau meninggal lagi sholat itu tanda dia husnul khotimah insyaallah. Akhirnya dalam hadis ini disebutkan di hari kiamat orang ini dipanggil ke hadapan Allah. Begitu dia datang, Allah bilang sama malaikat, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Nah, mendengar ini orang tadi protes, ya Allah, yang benar karena amalku, bukan karena rahmatmu. Dia udah mikir kan ya, hidup umurnya panjang 500 tahun, ibadah terus gitu kan, berarti amalnya udah banyak banget begitu. Makanya dia protes sama Allah, yang benar karena amalku, bukan karena rahmatmu. Allah terus bilang begini, cius nih, gitu. Beneran nih, gitu. Oh kalau gitu, Allah bilang lagi sama malaikat, ya malaikat kalau gitu kita timbang
amal dia selama 500 tahun dengan satu rahmat yang aku berikan kepadanya. Apa itu rahmatnya? Nikmat penglihatan mata kita. Akhirnya ditimbang, malaikat kan kalau disuruh terjadi gitu kan, nggak pakai bantah, nggak pakai protes. Ditimbang tuh amalnya 500 tahun dengan nikmat penglihatan yang Allah kasih. Ternyata nikmat penglihatan itu masih jauh lebih berat dibandingkan dengan amalnya. Ya, akhirnya barulah dia merahmat ucapannya, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat-Mu. Wah, luar biasa kalau tentang rahmat Allah. Yang kedua nih, wasyatun rahmat. Yang ketiga, wahafat bubul malaikat. Mereka dinaungi oleh malaikat Allah. Teman-teman, kalau kita bisa melihatnya, ini di sela-sela kita ini ada malaikat Allah yang juga ikutan duduk. Cuma kan kita nggak bisa melihat, alam kita beda sama alamnya malaikat, gitu kan ya? Kita makhluk kasar, dia makhluk halus, kan gitu kan? Kita makhluk nyata, dia makhluk gaib. Tapi yakin malaikat ini ada di sini, hadir bareng-bareng. Dan hebatnya lagi ketika malaikat datang tuh ya, mereka mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis Quran. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepadanya. Kira-kira kalau malaikat doain dikabulin kan? Hah? Dikabulin. Malaikat kan makhluk yang nggak pernah maksiat sama Allah, selalu taat. Pasti dikabulin. Yang terakhir, wa taqarrabullahu fi man indah. Mereka orang yang hadir itu disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibanggakan kepada malaikat yang ada di sisinya. Nah, ini di antara keutamaannya kita belajar. Nah, yang berikutnya ghayatut ta'allumi, paling bawah. Tujuan mempelajarinya cuma satu. Saudul lisan adalah yang indah tilawatil Quran. Menghindari lisan kita ini dari kesalahan ketika baca Quran. Gitu. Ya, itu ada beberapa. Itu tujuannya itu satu ya, menghindari lisan kita ini salah dari membaca Quran. Nah teman-teman, ada karena program AI itu nggak jelas karena mulut sering diulur ketika baca Quran. Jadi mulutnya itu kurang terbuka. Kalau kita baca ini 5 jari kita kumpulin jadi satu. Masukin. Kalau udah masuk baru terbukanya bagus. Tapi kalau belum masuk nih, ya berarti mulut kita belum terbuka. Nah, selama mulut belum terbuka, itu mengucapkan itu belum masuk. Gitu. Ya kan ada yang baca ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Mulutnya itu nggak terbuka. Nah, sehingga suara kami itu kurang. Nah, ini yang pertama. Mengucapkan ya, kadang-kadang suka bismillahirrahmanirrahim. Bukan tapi ya, bis. Padahal harusnya gimana mengucapkan mulutnya harus ditarik, nyengir. Maunya mulutnya gitu kan. A'udzu antara ya, itu harus jelas. Ketika terbuka mulutnya, ketika maunya mulutnya, billahi di nyengir mulutnya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara mengatasinya apa? Ya, kalau kita harus sempurna, membuka mulut dengan sempurna ketika membaca huruf berharokat fathah. Kemudian tadi bahasa nyengir ketika huruf berharokat kasroh, memonyongkan bibir ketika membaca huruf berharokat fathah. Ya, jadi luar biasa. Dan kan baca Quran aja, mulut kita itu udah olahraga, senang, ibu, gitu kan ya. Maka insya Allah mulut kita jadi mulut yang sehat. Sehat secara medis, sehat juga secara spiritual. Yang kedua, ini kesalahan juga ketika membaca
mantul. Ya, kebiasaan yang salah mantulan suara sering terjadi karena ketika mengucapkan huruf sukun tergesa-gesa sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya alhamdulillah gitu. Lamnya mantul, mimnya mantul gitu kan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika mengucapkan al, terus kita belum masuk ke huruf ha, lidahnya sudah dilepas dari makhraj huruf lam. Al-ha, harusnya al-ha. Ya, ketika lidah dilepas, terus langsung suara huruf ha itu dibaca. Dengan cara menandasnya lidah atau bibir ditekan dengan lembut langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Siratal ladzina an'amta. Di situ banyak yang baca begini. Siratal ladzina an'amta gitu ya. Notnya mantul gitu. Itu juga banyak kesalahan yang perlu kita pahami. Yang kedua, sering mantul. Ketiga, tidak konsisten dalam membaca mad 2 harokat. Mad 2 harokat nanti kita ada khusus tentang mad ya. Kebiasaan yang sering salah membaca 2 harokat, sering terlalu pendek atau terlalu panjang. Ya, kurang dan lebih. Sebabnya banyak nih. Pertama, yang dituliskan di sini lebih perhatian terhadap lagunya. Biar enak didengar gitu ya. Akhirnya banyak lagu. Kalau kata orang tahu lagu apa tuh gitu ya. Sehingga banyak kurang diperhatikan. Atau yang kedua, ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca setelahnya, sehingga dia memanjangkan huruf sebelumnya. Nah, kalau yang kedua ini ragu-ragu, itu akhirnya muncul mad baru, namanya mad fikri. Mad yang muncul karena kelamaan pikir gitu. Ya, kelamaan pikir apa nih habis dibacanya apa nih, akhirnya jadi panjang, harusnya pendek atau harusnya 2 harokat. Cara mengatasinya, ayat suara untuk huruf yang mempunyai 2 harokat. A, I, kalau yang agak panjang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Kalau kepanjangan bisa kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu-nya itu 2 harokat. Kadang-kadang kurang 2 harokat. Qul a'udzu kurang panjang atau kepanjangan. Qul a'udzu. Nah, kita gara-gara mikirin itu bacanya gimana gitu ya. Jadi kepanjangan. Nah, itu 2 kesalahan dalam panjang 2 harokat. Ya. Yang keempat, yang terakhir, tergesa-gesa waktu membaca huruf gunnah atau bacaan dengung, ya, sehingga sering tidak ditahan dahulu, terlalu cepat atau langsung ke huruf berikutnya. Cara mengatasinya gimana? Tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah, ya. Sebagian ulama telah menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 jari, 3 ketukan, 3 hitungan, 1, 2, 3, gitu ya. Jadi gunnah itu 3 hitungan atau 3 ketukan, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Nah teman-teman, apa yang dibaca dengung, dibaca gunnah nih, yang di dalam kotak itu pertama nun tasydid. Nah, setiap baca nun tasydid ditahan. Contoh surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, nun tasydid. Malikin nas, ada nun tasydid. Jadi baca dulu. Yang kedua mim tasydid. Ya, ketemu dengan mim tasydid dibaca ditahan. Amma. Yang ketiga iska dan nun sukun. Keempat ada tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Yang dibaca dengung itu ada namanya juga gunnah, ada iqlab, ada ikhfa. Kan? Berikutnya ada mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu mim dibaca dengung, mim sukun bertemu ba juga dibaca dengung.
Begitu. Ya, nah ini semuanya yang dibaca dulu. Jadi hati-hati, jangan terlalu cepat. Ya, contoh saya surat Anas saja yang penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengung, kalau nggak dengung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nggak ditahan. Hati-hati, bacaan dengung pun juga termasuk kesalahan yang sering dibaca ketika orang membaca Quran. Ya, berikutnya kita percepat ya. Sampai sini paham ya? Nah, kesalahan-kesalahan itu kita perhatikan. Semoga nanti kita terhindar dari kesalahan itu. Karena ada dua kesalahan di dalam baca Quran. Pertama disebut dengan al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Yang kedua al-lahnul jali, kesalahan yang berat. Kesalahan ringan itu kesalahan tidak merubah arti, tapi kalau kesalahan berat, kesalahan yang merubah arti. Ya, tapi yang termasuk makhrijul huruf itu kalau makhraj yang tepat bisa merubah arti. Contoh surat Trikul, kun. Nah, itu kan membaca kul huruf qaf, makhrajnya ada di tenggorok, ada di lisan, pangkal lidah, kok, ya kan? Kul artinya katakan, kul a'udzu, katakan aku berlindung, gitu kan ya? Tapi kita makhrajnya nggak pas dari makhraj qaf, tapi makhrajnya makhraj kaf, ya, ada di lidah bagian luar. Nah, kalau kita bacanya kul pakai kaf, artinya apa? Makan, ya, dari katakanlah menjadi makan. Alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain, Tuhan semesta alam. Kita pakainya dengan bacanya dengan hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, al-alamin artinya orang-orang yang sakit. Dia jauh beda artinya. Itu kalau mengubah arti itu disebut kesalahan Quran. Ya, dan orang yang apalagi sengaja ya melakukan kesalahan ketika baca Quran dia berdosa. Makanya ada ungkapan ulama menyebutkan begini, wal akhdhu bi tajwid hatman laziman lam yajawid al-Qur'an athim li'annahu bihi illahu anzala wa hakadha minhu ilaina wa salat. Kenapa sih kita harus bertajwid ketika baca Quran? Ya, disebutkan oleh Imam Ghazali, wal akhdhu bi tajwid hatman lazim, membaca Quran bertajwid itu urusan yang wajib, perkara yang wajib. Malah dijauh dari Quran nanti. Karena kalau orang tak bertajwid ketika baca Quran, maka dia berdosa. Gitu. Kalau sampai sini akhirnya kita mikir, bacaan saya masih begini tidak bertajwid. Dan berdosa kalau baca Quran dan bertajwid. Kalau itu mendingan saya nggak usah baca Quran aja deh. Gara-gara berdosa gitu kan ya. Mikirnya begitu. Padahal ini mikir yang semua harus tahu. Sama kayak baca surat Al-Ma'un. Ada ayat yang bunyinya fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu. Iya, karena kita mikir Allah bilang sendiri celaka orang yang sholat. Kalau gitu daripada saya celaka, mendingan saya nggak usah sholat. Padahal kalau nggak sholat pun lebih celaka kan? Gitu ya. Maka kalau baca surat Al-Ma'un itu dianjurkan disambung dengan ayat setelahnya karena maknanya disempurna. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Baru namanya sempurna. Nah sama kayak ini. Kalau enggak bertajwid
saat kita belajar, setiap kesalahan yang kita lakukan ketika baca Quran itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertajwid? Karena bukti dilakukan salah, karena ya Allah turunkan Quran itu dengan bertajwid. Wa hakata bi laina wasala, dan sampai ke kita pun juga dengan bacaan yang bertajwid. Allah turunin dalam malaikat Jibril. Itu dibacakan ke malaikat Jibril dengan bacaan bertajwid. Malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul juga dengan bacaan bertajwid. Rasul sampaikan ke sahabat bacaan yang bertajwid. Sahabat sampaikan ke berikutnya juga dengan bacaan yang bertajwid sampai ke kita. Maka saat membaca Quran dengan tajwid itu sama arti kita sedang menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Baik. Yang berikutnya tentang buku bacaan mat. Ini kita singkat aja ya. Jadi mat itu definisinya adalah tambahan atau panjang. Secara istilah disebutkan oleh para ulama, memanjangkan suara bacaan Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu definisinya. Jadi memanjangkan suara ketika kita baca Quran itu mat, itu aja. Nah, mat itu ada dua doang, ya, ada dua aja. Yang pertama ada yang namanya mat asli atau mat tabi'i, ya, udah, pokoknya aslinya begitu ya, mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua namanya mat far'i. Jadi ada mat asli, yang kedua mat far'i. Far'i itu artinya cabang, gitu ya. Nah ini kita lihat yang berikutnya. Setelah dibagi dua, kemudian ada pembagian yang gitu. Mat asli dulu. Mat asli itu memanjangkan bacaan karena ada huruf mat dan tidak ada sebab yang mengubah keasliannya. Ya, ada seterusnya, silakan dibaca. Hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Ya, alif, waw, dan ya. Ini huruf mat. Terjadi apabila fathah, huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Jadi ada fathah setelahnya alif, ada kasrah setelahnya ya sukun, ada waw setelahnya ada dhammah setelahnya waw sukun. Nah, contoh yang dikomuni itu wa hadhiqna sanahu fiha, ya, wa hadhiqa ini pendek semua. Man itu huruf harokat fathah, kemudian ada alif, itu menjadi sebab dibaca 2 harokat. Sona nggak ada sebab panjang, kamu ada dhammah setelahnya waw sukun. Fi ada kasrah, fa berharokat kasrah setelahnya ya sukun. Ha ada alif setelahnya, ada fathah setelahnya alif. Jadi dibacanya panjang. Cuma 2 harokat, 2 ketukan, 1, 2. Wa hadhiqna sanahu fiha. Itu mat asli, ya. Nah, ini kayaknya kalau bisa kita kuasai ini, ya, kita kuasai ini, udah keren banget. Mat asli atau mat tabi'i itu dibacanya pas, benar, nggak kependekan, nggak kepanjangan, udah keren banget. Ya, nggak kurang atau nggak kelebihan tadi, kepanjangan, gara-gara kelamaan dikit. Saat baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Coba ada berapa yang asli dibacaan bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa itu? Siapa yang tahu angkat tangan terus sebut. Ada berapa? Hah? 4. Aja. Ada 4. Ada yang lain? Kasih isyarat. Kelihatan yang 4. Yang putih boleh kasih isyarat. 2, 1, 3. Ada berapa bacaan mat asli di Baqarah semalam? Hah? Ya yang putri, tadi yang putra ada yang bilang 4.
Ada yang lain? Hah? Ada berapa? 3? 3 ya? Ada pendapat lain? Ada 4, ada 3. Yang benar berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita perhatikan, Bismi nggak ada bacaan panjang. Bismillah 1. Baca panjang kan? Bismillahirrahmanirrahim 2. Yang ketiga, Rahmanirrahim. Apakah itu mat ini? Apakah itu mat asli? Nah, ternyata ini nanti ada kajian mat yang lain. Jadi di lafaz basmalah itu cuma ada 2 mat aslinya, gitu ya. Nanti yang belakang ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada berapa? A'udzu 1, billahi 2, minasy syaitanir 3, rajim cuma 3. Ya. Jadi gitu. Jadi ini mat asli dan ini mat yang paling banyak di Quran. Ya. Baik. Waktu kita 15 menit lagi. 10 menit lagi deh. Nah, ini mat far'i. Ya. Dari mat itu ada 2, qawi dan mat far'i. Nah, mat far'i itu dibagi lagi 2, ada yang karena hamzah, ada yang karena sukun. Ada namanya mat wajib muttasil, mat jaiz muttasil, mat silah, tawilah, mat badal, mat arif disukun, kemudian mat lim, mat iwad, mat tamkin, mat far, mat lazim. Mat lazim ada 4, mat lazim mustaqbal kali, mat lazim mukhaffaf kali, mat lazim mustaqbal kafri, mat lazim mukhaffaf kali. Masya Allah. Ini belajar mat waktu itu sekitar 3 atau 4 pertemuan mat. Habis itu lupa lagi. Habis belajar selesai lupa lagi. Ya. Ya. Tadi kita ada kenal satu mat ya, namanya mat asli atau mat qawi. Lanjut. Nah, saya masihkan yang mana ya? Ini ya, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu terjadi apabila mat asli atau mat qawi bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ya. Bacanya ini satu pendapat mengatakan 4 sampai 5 harokat, tapi ada yang mengatakan 6 harokat. Contoh as-samaa'i sya'at sawa'un hami'an tabu'an. Saya cuma mau kasih tahu rumusnya aja dalam Quran. Mat wajib muttasil itu perhatikan contohnya. Ya, pertama ada bacaan ma, kemudian ditambahi bendera. Perhatikan bendera ini, bendera ya. Ada bilang alis, ada bilang bendera gitu ya. Jadi setiap kali bendera, ini panjangnya itu minimal 4, 5 atau 6. Ya, kalau ada bendera. Setelah itu ada hamzahnya, ya kan? Ada hamzahnya. Penulisan hamzahnya sendiri dia. Oh, ini kalau ada tulisan sana, cuma begini doang hamzah. Kadang-kadang ada yang pakai tulis alif dulu di atasnya hamzah, gitu ya. Nah, jadi kalau mat wajib muttasil itu setelah bendera hamzahnya ditulis sendirian, nggak pakai alif. Itu namanya mat wajib muttasil. Ya, itu kalau di Quran pasti begini. Apalagi kalau di Quran Arab, lebih pasti lagi begini. Ya. Hamzahnya sendiri nggak di atas alif, maka itu namanya mat wajib muttasil. Ini lihat yang kedua, bedanya. Ada namanya mat jaiz munfasil. Sama mat ini bertemu dengan hamzah tapi dalam kalimat yang berbeda. Mat wajib muttasil as-samaa'i ini satu kata atau satu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab maknanya kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu rangkaian kata, gitu ya. Kemudian hamzahnya ditulis sendiri, ya kita perhatikan di sini. Tapi kalau mat jaiz munfasil, ada bendera, ya ada bendera. Kemudian hamzahnya inna a'tainaka, hamzahnya itu ditulis dengan alif, gitu, ya inna
dua kata yang berbeda. Wama dengan adraka dua kata yang berbeda. Nah, jadi bedanya itu kalau mad wajib itu hamzahnya ditulis sendiri, setelah berbeda hamzah ditulis sendiri. Kalau mad jaiz setelah berbeda hamzahnya itu numpang di atas alif. Nah, itu ya. Nah, panjangnya sama. Tapi kalau saya memilih ini juga dari guru saya itu, mad jaiz itu panjangnya 5, mad wajib itu panjangnya 6. Nah, lebih panjang sedikit. Itu ya. Oke, mad wajib dan mad jaiz. Mad alif disebut ini terjadi ketika berhenti atau wakaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya juga 4 sampai 6. Nah, tadi bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita baca him itu namanya mad alif disebut. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau 2 harokat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau 4 harokat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6 harokat, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Lebih dari 6 harokat, wah ini gak ada penjelasannya. Kalau qori itu kadang-kadang suka lebih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu itu berapa harokat, tapi itu memang ada seninya, ada ilmunya. Gitu kan. Nah, terus surat Al-Fatihah itu dari awal sampai terakhir, akhirnya di akhir ayatnya itu menjadi mad alif disebut. Ini di surat Al-Naml. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum akhir ayatnya semua menjadi mad alif disebut. Oke. Yang berikutnya mad lazim. Mustaqbal kali ini terjadi apabila mad asli bersama dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Pasti bingung kalau baca teori ini. Ya kan? Bacanya panjangnya 6 harokat. Contoh surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi yang seperti itu, dallin itu namanya mad lazim mustaqbal kali. Panjangnya 6 harokat. Ya. Di situ contohnya kaf, al-haqqah, dabbah. K-nya contoh pertama, K itu mad asli makofikum, tapi kemudian bertemu dengan huruf bertasydid, fa bertasydid, maka menjadi mad lazim mustaqbal kali. Ya. Kalau mukhaffaf sama aja, cuma dia bertemunya dengan huruf dengan sukun. Dan cuma ada 2 di dalam Quran, cuma ada di 2 ayat. Surat Yunus ayat 51 dan 91. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bacanya al, ya, itu bacanya begitu. Kalau yang tadi tasydid, jadi ada tekanan sedikit. Tapi kalau ini ya, karena setelah itu huruf sukun. Tapi hanya panjang. Ini cuma ada 2 di Quran, Yunus 51 dan 91, dan lafaznya sama. Al-an, gitu ya. Oke, berikutnya mad lazim yang ketiga. Ada mustaqbal harfi
surat, ya, pembuka surat. Hurufnya kalau yang mustaq al itu ada 7. Naqasa asalukum, nun shad, ain sin, lam dan mim. Jadi disambung menjadi naqasa asalukum, gitu ya. Cara membacanya gimana? Dibaca huruf per huruf. Makanya kadang-kadang disebut juga dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang bacanya itu dipotong-potong sesuai dengan pengucapan asli. Surat Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim. Jadi dibaca alif lam mim. Itu kan sesuai huruf aslinya kan? Nah, kalau di Quran sudah dikasih tanda panjang, kemudian di dunia ada tasydid. Maka disebut mustaqal harfi ketika ketemu dengan huruf yang bertasydid atau membacanya memang didengungkan. Alif lam mim. Lam mim, lam ujungnya huruf mim, kemudian mim awalnya huruf mim. Mim ketemu mim jadi dengung, gitu caranya. Maka ditahan. Alif lam mim shad. Semua panjang. Lam mim dengung, mim shad enggak ditahan, enggak dengung karena mim ujungnya mim, shad depannya shad itu enggak ada hukum dengung di sini. Jadi ketemu dengan huruf yang bertasydid atau dibaca dengung itu mad lazim mustaqal harfi. Terakhir mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, hurufnya 5, ha, ya, to, ha dan ro disambung menjadi hayyun qabul. Toha, yasin, hamim, alif lam, alif lam ro. Enggak ditahan, ya. Yang di surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Ya. Enggak ada huruf bertasydid semuanya, tapi di situ ada bacaan dengung. Hati-hati. Nah, mad lazim mustaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi ini bacaan-bacaan fawaidus suwar. Ya, pembuka surat atau huruf muqatta'ah. Nah, biasanya bacaan-bacaan ini kita perlu latihan lebih banyak. Kalau saya biasa membacakan di sekolah itu bab ini 1 halaman khusus, tapi kadang dibacanya 3 kali, 4 kali. Kalau yang sudah menguasai sekali 2 kali bisa hafal. Tapi kadang-kadang ada yang butuh lebih banyak karena suka ada yang bacanya saat baca yang terakhir yang di surat Maryam, kafaya asal itu dibacanya kahaya ansor gitu. Alif lam mim bacanya alama gitu kan. Alama. Nah, ini gurunya nyuruh begitu alama gitu. Ya. Nah, ini kita perlu perhatikan betul-betul mad lazim semuanya. Jadi kalau teorinya kadang-kadang baca apa sih maksudnya ribet nih? Ya kita lihat aja dulu rumus-rumusnya. Mad lazim mustaqal kali ini ada mad ketemu huruf bertasydid dibaca panjang 6 harokat. Ya, kalau yang mukhaffaf kali ini ada mad ketemu huruf sukun setelahnya. Mustaqal harfi alif lam mim. Kalau itu soal yang ada dengungnya, ada tasydidnya. Kemudian kalau yang mukhaffaf harfi itu yang enggak ada tasydidnya. Oh, yasin dan seterusnya. Ya, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa disampaikan.